Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-23. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi Pamekasan telah menarik tongkatnya, sementara Bahu Langlang pun telah mempersilahkannya kembali naik ke pendopo. Sejenak kemudian, maka Bahu Langlang dan istri utamanya telah membawa seorang gadis ke pendopo itu pula. Seorang gadis yang matanya menjadi pengap. Nampaknya gadis itu tidak berhenti-henti menangis sejak ia berada di rumah itu. Paksi Pamekasan hanya sempat memandang gadis itu sekilas, tetapi yang sekilas itu telah memberi kesan kepadanya bahwa gadis itu memang cantik. Kemuning masih saja selalu menunduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Namun dalam pada itu, dengan suara yang berat Bahu Langlang itu pun berkata, "Kemuning, aku minta maaf atas perlakuan yang sudah kau alami selama ini di rumahku. Sekarang aku akan menyerahkanmu kepada bibimu. Kau akan bebas. Kami tidak akan menghalangi lagi jika kalian akan pergi ke Kembang Arum. Aku akan mengantarkannya," desis Paksi Pamekasan. "Kau akan aman di bawah perlindungannya, Kemuning." Kemuning menjadi bingung. Ia merasakan suatu suasana yang jauh berbeda. Sikap Bahu Langlang terasa berbeda dengan sikapnya sehari-hari. Meskipun Bahu Langlang selalu bersikap manis kepadanya, tetapi setiap kali Kemuning mendengar desir langkah kakinya, jantungnya serasa akan runtuh dari tangkainya. Tetapi saat itu, sikap Bahu Langlang memang berbeda. Ia merasakan perbedaan sikap itu dan sentuhan yang paling dalam dari tekanan kata-kata Bahu Langlang itu. Sikap manis Bahu Langlang, rasa-rasanya tidak dibuat-buat seperti biasanya. Kemuning tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika ia memandang bibinya, maka dilihatnya perempuan itu berusaha menahan tangisnya. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan pun berkata, "Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Aku antarkan kalian ke Kembang Arum." Kemuning termangu-mangu sejenak, sementara Nyi Permati pun bertanya, "Apakah kami diperkenankan berbenah diri?" "Tentu, Bibi," sahut Bahu Langlang dengan serta-merta. "Lakukan apa yang ingin Bibi lakukan. Bibi tahu bahwa sekarang aku sudah tidak berdaya." Nyi Permati masih ragu-ragu, namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Silahkan berbenah diri, aku menunggu." Sejenak kemudian maka Nyi Permati dan Kemuning pun telah selesai berbenah diri. Mereka membawa sebuah bungkusan kecil, sebungkus barang-barang yang masih tersisa. Di antaranya adalah kain lurik yang telah ditawarkan kepada Paksi Pamekasan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Paksi pun telah meninggalkan rumah Bahu Langlang bersama Nyi Permati dan Kemuning. Bahu Langlang dan istrinya mengantar mereka sampai di regol halaman rumahnya.
Demikian mereka meninggalkan halaman rumah itu, maka Kemuning merasa seakan-akan dirinya baru menapak ke dalam sebuah mimpi. Ia sudah tidak lagi berpengharapan untuk dapat keluar dari rumah itu. Kemuning yang masih terlalu muda itu, rasa-rasanya sudah berada di antara kuku-kuku seekor harimau yang kelaparan. Namun tiba-tiba ia sudah bergerak meninggalkan rumah itu. Tetapi Kemuning yang tidak tahu apa yang terjadi masih belum percaya sepenuhnya bahwa ia akan benar-benar lepas dari tangan Bahu Langlang. Kemuning masih membayangkan bahwa pada suatu saat nanti Bahu Langlang akan memburunya dan membawanya kembali ke rumahnya. Tetapi ketika mereka keluar dari padukuhan itu, Nyi Permati itu pun berkata, "Kita sudah lepas dari tangan hantu yang menakutkan itu, Kemuning. Yang Maha Agung telah bermurah hati mengirimkan anak muda itu untuk membebaskanmu." Di luar sadarnya, Kemuning berpaling. Namun ketika ia menyadari bahwa Paksi Pamekasan juga sedang memandanginya, maka Kemuning pun segera melemparkan pandangan matanya ke kejauhan. Paksi Pamekasan sendiri juga menggeser pandangan matanya. Namun yang sekilas itu mempertajam kesannya bahwa Kemuning memang gadis yang cantik. Itulah sebabnya maka Bahu Langlang ingin menjadikan gadis yang masih belum dewasa penuh itu sebagai istrinya, meskipun landasan keinginan itu semata-mata karena nafsu. Demikianlah, maka ketika orang itu berjalan semakin jauh, Paksi Pamekasan yang sudah mendapat ancer-ancer arah padukuhan Kembang Arum tidak terlalu sulit untuk menempuh perjalanan yang sudah tidak terlalu jauh itu. Paksi Pamekasan memang mengajak mereka untuk berjalan melewati jalan pinggir hutan. Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjadi takut. Sudah setahun ia tinggal di tepi hutan. Bahkan setiap kali ia telah menyusup memasuki hutan itu untuk berburu tanpa merasa takut mendengar aum harimau sekalipun. Kemuning dan bibinya memang merasa ngeri untuk menempuh jalan sempit di pinggir hutan itu. Tetapi karena Paksi Pamekasan yang berjalan di depan itu sama sekali tidak nampak ragu, maka mereka pun berjalan saja mengikutinya. Ketika mereka melalui jalan yang rumit, karena lereng yang menurun agak terjal dan berbatu-batu padas yang tajam, maka Paksi Pamekasan pun berkata, "Jika kita menempuh jalan melingkar, maka jaraknya akan menjadi jauh. Pedagang kelapa itu tentu membawa pedatinya melewati jalan melingkar itu, tetapi jaraknya dapat berlipat." Kedua orang perempuan itu tidak menyahut. Dengan susah payah dibantu oleh Paksi Pamekasan, akhirnya keduanya berhasil melewati jalan yang terjal itu. Paksi Pamekasan yang mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu menjadi letih, telah mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Namun kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali. Ketika mereka melewati sebuah sumber air kecil yang jernih, maka mereka pun telah berhenti untuk minum beberapa teguk untuk melepaskan haus mereka. Demikianlah, maka Nyi Permati dan Kemuning telah menempuh sebuah perjalanan yang berat. Tetapi mereka memang sudah berniat melakukannya. Bahkan sebelumnya mereka juga sudah menempuh jalan yang panjang pula sebelum mereka jatuh ke tangan Bahu Langlang. Namun ketika senja turun, mereka masih belum memasuki padukuhan Kembang Arum. Tetapi mereka masih sempat bertanya kepada seseorang yang pulang dari sawahnya tentang letak padukuhan itu.
Sudah tidak jauh lagi anak muda. Jika jalan ini nanti menyilang sebuah sungai kecil, maka berantara 2 bulak lagi kalian akan sampai. Apakah kami akan sampai ke padukuhan itu, wayah sepi bocah atau bahkan sebelumnya? Bertanya Paksi Pamekasan pula. Tergantung sekali kepada kecepatan jalan kalian. Petani itu tersenyum. Paksi pun tersenyum pula. Katanya, Kisanak benar. Kau berjalan dengan 2 orang perempuan yang tentu tidak akan dapat berjalan secepat jika kau sendiri, berkata petani itu. Kau dapat bertanya kepada para peronda. Hampir di setiap padukuhan terdapat setidak-tidaknya sebuah gardu ronda di dekat Banjar. Mudah-mudahan di Kembang Arum gardu itu terisi setiap malam, atau mungkin sekali para peronda itu berada di Banjar itu sendiri. Terima kasih Kisanak. Paksi Pamekasan mengulang. Demikianlah, maka Paksi Pamekasan pun telah melanjutkan perjalanannya bersama Nyi Permati dan Kemuning. Seperti yang dikatakan oleh petani yang pulang dari sawahnya itu, maka beberapa saat kemudian mereka bertiga telah melintasi sebuah sungai. Dengan demikian, maka mereka tinggal menempuh perjalanan 2 bulak lagi untuk sampai ke padukuhan Kembang Arum. Sebenarnya aku pernah pergi ke Kembang Arum, berkata Nyi Permati. Tetapi sudah terlalu lama, agaknya aku sudah sulit untuk mengingatnya. Bahkan jalan menuju ke padukuhan itu pun aku sudah lupa sehingga kami tersesat. Jadi Bibi sudah pernah ke Kembang Arum? Bertanya Paksi Pamekasan. Ya Ngger, tetapi aku memang sulit untuk mengingat sesuatu. Juga jalan ke Kembang Arum. Ketika aku berangkat mengantar Kemuning, aku kira aku dapat mengenali jalan-jalannya kembali. Tetapi ternyata tidak. Bahkan kami telah tersesat ke sarang serigala itu. Bersyukurlah kami bahwa Yang Maha Agung masih berbelas kasihan, sehingga aku telah bertemu dengan Angger di pasar itu. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Bertiga mereka berjalan menyusuri bulak di gelapnya malam. Nyi Permati dan Kemuning memang tidak dapat berjalan secepat Paksi Pamekasan. Karena itu, maka Paksi Pamekasan harus menyesuaikan diri, berjalan lamban sekali. Namun akhirnya 2 bulak itu pun telah mereka lampaui. Tetapi mereka juga sudah melampaui wayah sepi bocah. Pada wayah sepi uwong, mereka telah memasuki sebuah padukuhan yang mereka duga adalah padukuhan Kembang Arum. Namun tiba-tiba Nyi Permati berkata, "Ya, kita telah sampai. Aku ingat tugu yang ada di dekat regol itu. Tugu itu pernah aku lihat ketika aku datang kemari waktu itu. Tugu yang dibuat dari batu itu memang sangat menarik perhatian, karena jarang sekali ada padukuhan yang mempunyai ciri seperti itu." Tiba-tiba saja Kemuning pun bertanya, "Jadi kita benar-benar sampai ke Kembang Arum?" "Ya Kemuning, kita sudah sampai di padukuhan Kembang Arum. Yang Maha Agung telah menuntun perjalanan kita." Kemuning itu pun tiba-tiba saja telah memeluk bibinya. Ia tidak dapat menahan tangisnya. Sambil terisak ia berkata, "Aku hampir tidak percaya Bibi. Semua harapanku seakan telah pupus." "Sudahlah, doa kita didengarnya. Kita wajib mengucap syukur bahwa akhirnya kita sampai juga di padukuhan ini." Paksilah yang kemudian berkata, "Baiklah, mari kita berjalan terus. Kita baru menemukan padukuhan Kembang Arum.
kita masih harus menemukan rumah orang yang Bibi cari. Setelah sampai di sini, mudah-mudahan aku dapat mengingat letak rumah itu, Nger. Marilah kita coba, ajak Paksi Pamekaas. Mereka pun kemudian melangkah memasuki padukuhan. Gelap malam memang agak membingungkan Nyi Permati. Namun demikian, perempuan itu masih dapat mengenali beberapa ciri yang masih ada di padukuhan itu. Ketika mereka sampai di sebuah simpang 4 di dalam padukuhan itu, Nyi Permati pun berkata, "Aku masih ingat pohon beringin yang dipagari ini. Aku ingat benar, kita harus berbelok ke kanan." Mereka bertiga pun telah berbelok ke kanan. Jalan menjadi lebih kecil dari jalan yang mereka lalui semula. Namun Nyi Permati semakin mengenali lingkungan di sekitarnya. Meskipun gelap malam rasa-rasanya menjadi semakin pekat di dalam padukuhan, tetapi beberapa oncor yang ada di regol-regol halaman membantu Nyi Permati mengamati jalan yang dilaluinya itu. Ketika mereka sampai di sebuah regol halaman rumah yang terhitung besar dan berhalaman cukup luas, Nyi Permati itu berhenti. Di sebelah regol terdapat sebuah kendi berisi air. Sebuah siwur tergantung pada sebuah patok di dekat kendi itu. Ketika ia mengunjungi rumah saudaranya beberapa tahun yang lalu, ia juga melihat sebuah gentong air di dekat regol halaman. Beberapa saat ia mengingat-ingat, namun kemudian katanya, "Aku yakin bahwa rumah inilah rumah pamanmu, Kemuning." "Bibi benar-benar yakin?" bertanya Kemuning. "Iya, aku yakin. Rasa-rasanya aku memang mengenali lingkungan ini karena aku berada di sini agak lama waktu itu." Ketika Kemuning nampak ragu-ragu, bibinya berkata, "Semuanya belum berubah, Kemuning. Aku masih mengenalinya karena waktu itu aku berada beberapa pekan di sini." "Jika bibi yakin, marilah," berkata Paksi Pamekaas kemudian. Ketika Paksi Pamekaas kemudian menyentuh pintu regol, ternyata pintu itu tidak diselarak dari dalam. Demikian pintu itu terbuka, maka perlahan-lahan mereka melangkah memasuki halaman itu. Demikian mereka berada di halaman, maka Nyi Permati itu pun berdesis, "Ya, aku semakin yakin. Rumah inilah rumah pamanmu, Kemuning, rumah Kakang Pananggungan." Kemuning berdiri termangu-mangu di halaman. Dipandanginya rumah yang terhitung besar itu. Lampu minyak yang menyala di pendopo bergetar disentuh angin, seolah-olah menyampaikan selamat datang kepada Kemuning dan bibinya. Selangkah-selangkah mereka mendekati pendopo yang sepi. Namun kemudian Paksi Pamekaas telah melihat pintu seketeng. Ternyata pintu seketeng itu tertutup dan diselarak dari dalam. Sementara itu gandok kanan dan kiri nampak sepi. "Jika demikian, bibi harus mengetuk pintu peringgitan," berkata Paksi Pamekaas. Nyi Permati mengangguk kecil, namun ketika kakinya menyentuh tangga pendopo, perempuan itu nampak menjadi ragu. Kemuning berdiri termangu-mangu, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Namun akhirnya Nyi Permati itu telah memaksa diri naik ke pendopo dan melangkah ke peringgitan. Perlahan-lahan Nyi Permati mengetuk pintu peringgitan itu. Sejenak Nyi Permati menunggu, karena agaknya belum seorang pun yang mendengarnya. Maka Nyi Permati telah mengulanginya kembali.
Baru kemudian terdengar suara seseorang dari dalam. "Siapa di luar?" "Aku," jawab Nyi Permati. "Aku siapa?" "Permati." "Permati?" Terdengar suara itu menghentak. Nampaknya orang di dalam rumah itu terkejut mendengar nama Permati. "Kau benar Permati?" bertanya orang yang di dalam itu. Nyi Permati pun mengenali suara itu. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Ya Kakang, aku Permati." Terdengar langkah tergesa-gesa, tidak hanya seseorang, tetapi dua orang. Sejenak kemudian pintu pun terbuka. Dua orang suami istri berdiri di pintu peringgitan yang terbuka itu. "Permati, kenapa kau?" Nyi Permati hampir tidak dapat mengatakan sesuatu. Terasa matanya menjadi panas dan tenggorokannya bagaikan tersumbat. "Mbok Ayu," desis Nyi Permati. Nyi Pananggungan pun melangkah mendekatinya. Kedua orang perempuan yang mendekati usia tuanya itu berpelukan. Dengan suara sendat Nyi Permati itu pun berkata, "Aku datang dengan kemenakanmu Kemuning." "Kemuning? Kau bawa Kemuning kemari?" Nyi Permati yang melepaskan pelukan Nyi Pananggungan itu pun kemudian berpaling. Sambil melambaikan tangannya, ia berkata, "Kemarilah Kemuning, ini pamanmu. Ia tidak akan lupa kepadamu, meskipun ketika paman dan bibimu mengunjungimu, kau masih kanak-kanak." "Kaukah itu Kemuning?" bertanya Nyi Pananggungan. Kemuning pun melangkah naik ke pendopo dan langsung pergi ke peringgitan. Bibinya pun menyongsongnya pula. Dalam pelukan bibinya, rasa-rasanya Kemuning menemukan ketenangan dan kedamaian hati. Karena itu, maka air matanya yang meleleh dari pelupuknya tidak terbendung lagi. Bagaimanapun juga ia berusaha menahannya. "Marilah, masuklah." Ki Pananggungan mempersilahkan. Namun kemudian ia pun bertanya, "Siapakah anak muda itu?" "Anak itu telah menolong kami, Kakang. Tanpa anak muda itu, kami tidak akan sampai di sini." Ki Pananggungan memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, "Jika demikian, marilah, naiklah anak muda." Paksi Pamekasan pun naik pula ke pendopo. Demikianlah, sejenak kemudian mereka sudah duduk di ruang dalam rumah Ki Pananggungan. Tanpa tertahan-tahan lagi, Nyi Permati telah menceritakan apa yang telah dialami oleh Kemuning di rumahnya dan di perjalanan menuju ke Kembang Arum. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah dan ibu Kemuning?" bertanya Ki Pananggungan. "Tidak ada yang tahu, Kakang. Tiba-tiba saja keduanya telah hilang. Dan Kemuning jadi sendiri di rumah?" bertanya Nyi Pananggungan. "Iya, itulah sebabnya kenapa aku mempunyai gagasan untuk membawanya kemari. Namun hampir saja Kemuning terjerumus ke dalam kenistaan sepanjang umurnya. Jika itu terjadi, maka aku adalah orang yang paling bersalah." Ayah dan ibu Kemuning memang suka bertualang. Tetapi jika mereka sudah mempunyai seorang anak gadis, maka mereka tidak boleh memikirkan diri mereka sendiri. Yang aku cemaskan, jika terjadi sesuatu atas mereka, mungkin mereka pergi bukan karena niat mereka akan pergi, tetapi ada sesuatu yang memaksa mereka. Jika hal itu tidak membahayakan mereka, syukurlah. Tetapi jika kepergian mereka itu
Justru karena mereka tidak dapat mengelakkannya, maka itu akan sangat memprihatinkannya. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian Ki Pananggungan itu pun kemudian telah berpaling kepada Paksi Pamekasan sambil berkata, "Jadi kau sudah mengalahkan Bahu Langlang?" "Mungkin satu kebetulan saja, Ki Pananggungan," jawab Paksi Pamekasan. Ki Pananggungan mengangguk-angguk, katanya, "Aku sudah mendengar nama Bahu Langlang. Ia seorang pemimpin perampok yang ditakuti di lingkungan sekitarnya. Apakah kau yang masih semuda itu mampu mengalahkannya?" "Sudah aku katakan, Ki Pananggungan, mungkin satu kebetulan saja." "Anak muda, aku justru menjadi curiga kepadamu." Paksi Pamekasan terkejut. Nyi Permati dan Kemuning pun terkejut pula. Hampir di luar sadarnya Nyi Permati berkata, "Anak muda itu sudah membebaskan kami dari tangan Bahu Langlang." "Kau memang melihat seakan-akan peristiwa seperti itu sudah terjadi. Tetapi ini adalah sebuah permainan. Anak muda ini adalah salah seorang dari orang-orang Bahu Langlang itu sendiri." Wajah Nyi Permati menjadi berkerut, namun ia pun bertanya, "Lalu apakah keuntungannya dengan permainan itu? Apapun yang mereka lakukan, tetapi kami sudah bebas dari tangan Bahu Langlang." "Kita memang tidak tahu apa maksud yang sebenarnya, tetapi aku menjadi tidak percaya kepada anak ini bahwa ia telah dapat mengalahkan Bahu Langlang." Paksi Pamekasan menjadi bingung, demikian pula Nyi Permati dan Kemuning. "Anak muda," berkata Ki Pananggungan sambil berdiri dan melangkah ke pintu. Kemudian Ki Pananggungan itu pun telah membuka pintu itu sambil berkata, "Pergilah, katakan kepada Bahu Langlang, jika ia ingin mengambil Kemuning, maka ia harus melangkai mayatku lebih dahulu." Paksi Pamekasan benar-benar tidak mengerti. Namun demikian ia pun telah bangkit pula sambil berkata, "Ki Pananggungan, aku tidak berkeberatan sama sekali jika aku harus pergi. Tetapi aku masih ingin menjelaskan bahwa aku tidak mempunyai niat buruk, apalagi merupakan sebuah permainan yang digerakkan oleh Bahu Langlang itu sendiri. Pergilah, gerak bibirmu membuat darahku menjadi panas. Bau nafasmu membuat aku mual." Telinga Paksi Pamekasan menjadi panas, tetapi ketika ia berpaling kepada Nyi Permati dan Kemuning, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Paksi Pamekasan mencoba untuk menenangkan perasaannya yang bergejolak di dadanya. Dengan nada rendah, Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Baiklah, aku mohon diri Ki Pananggungan." Lalu katanya, "Aku mohon diri Bibi dan juga kau Kemuning. Aku mohon maaf jika kalian juga menganggap aku bersalah." "Sudahlah, pergilah. Jangan terlalu banyak bicara." Paksi Pamekasan pun kemudian melangkah keluar pintu. Ki Pananggungan bergeser mundur selangkah. Sementara itu Nyi Permati dan Kemuning menjadi kebingungan. Bahkan Nyi Pananggungan pun terheran-heran melihat sikap suaminya. Tetapi ternyata kemarahan Ki Pananggungan tidak terhenti sampai sekian. Ketika kemudian Paksi Pamekasan turun ke halaman, Ki Pananggungan justru telah menyusulnya sambil berkata, "Anak muda, kau kira kau dapat pergi begitu saja?" Paksi Pamekasan berhenti melangkah. Ia mundur setapak ketika Ki Pananggungan itu menyusulnya turun ke halaman. "Aku tidak tahu maksud Ki Pananggungan. Kau adalah anak buah Bahu Langlang yang ganas itu. Kau telah melakukan satu permainan yang tidak aku ketahui maksudnya. Nah, sekarang
Untuk apa kau berpura-pura dapat mengalahkan Bahu Langlang dan kemudian membawa Kemuning kemari? Apakah dengan demikian kau mendapat tugas dari Bahu Langlang untuk mengetahui rumahku? Sehingga pada suatu saat ia akan datang untuk merampok Kemuning dan seluruh harta bendaku. Karena Bahu Langlang mengetahui bahwa aku adalah seorang yang kaya. Ki Pananggungan, berkata Paksi Pamekasan kemudian, kenapa Ki Pananggungan berprasangka demikian buruknya kepadaku? Seandainya saja aku menolong Kemuning, tetapi aku tidak menyesal. Aku sudah merasa puas bahwa aku telah berhasil membebaskan gadis itu dari penderitaan yang berkepanjangan. Jangan mengikau, potong Ki Pananggungan. Sekarang katakan, untuk apa sebenarnya kau antarkan Kemuning kemari? Ki Pananggungan, sahut Paksi Pamekasan, aku tidak akan dapat menjawab pertanyaanmu. Setan kau anak muda, aku tahu bahwa tongkat itu adalah senjatamu, tetapi itu sama sekali tidak menggetarkan aku. Sekarang kau boleh pilih, kau jawab pertanyaanku, atau kau tidak akan pernah keluar dari halaman rumahku. Aku tidak akan memilih Ki Pananggungan, jawab Paksi Pamekasan. Tetapi sudah tentu, aku tidak akan melepaskan nyawaku begitu saja. Seandainya aku harus mati di sini, biarlah aku mati dalam mempertahankan hidupku ini. Bagus, sahut Ki Pananggungan. Bersiaplah, pakailah tongkatmu. Aku akan memakai senjataku. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar. Ia tidak pasti apakah yang telah terjadi. Tetapi sudah tentu ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Dalam pada itu Ki Pananggungan pun telah mengurai senjatanya pula. Sebuah cambuk yang berjuntai panjang yang nampaknya selalu dikenakannya sebagai ikat pinggangnya. Bahkan ketika ia tidur sekalipun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.